Bab 456, Jarak di Sekolah Menengah Pertama. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Tentu saja, Hao Cheng tahu awal dan akhir masalah ini dan ketegasan Wei Xiaozhen dalam menangani masalah tersebut. Dia mengangguk dan berkata, "Aku tahu. Hal terakhir itu hanya kebetulan. Sekolah menengah pertama adalah kucing buta menabrak tikus mati. Kali ini mustahil bagi mereka untuk membayangkan betapa beruntungnya mereka terakhir kali. Dengan kaligrafiku, lukisan Zhang Yufei, dan dasar lomba monitormu, mengalahkan sekolah menengah pertama adalah hal yang mudah. Kali ini kita harus meminta mereka untuk terlihat tampan." Wei Xiaozhen melihat kepercayaan diri Hao Cheng, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dengan karakter pihak lain, dia tidak bisa mengesampingkan hasilnya tanpa mengatakan apapun. Dia jelas bukan orang yang jujur. Zhang Yu sudah datang ke lantai 2 saat ini, dan menemukan tempat khusus untuk kompetisi. Setelah memasuki rumah, itu juga merupakan aula besar. Aku tidak tahu apa itu sebelumnya. Sekarang tampaknya telah diubah sementara ke kompetisi. Tempat, meskipun lobi besar, dibagi menjadi beberapa area oleh zona isolasi. Dua area yang lebih besar ditandai masing-masing untuk kelompok remaja, kelompok dewasa, yang lebih kecil, area VIP apa, area tinjauan, area ini, area itu, tentu saja, ada area penonton yang lebih besar. Zhang Yu tahu sekilas bahwa para pemain di sekolahnya harus berpartisipasi dalam kompetisi pemuda. Di tengah tempat, ada karakter, tenang, yang besar. Itu ditulis tangan pada pandangan pertama, tetapi menganalisis volume karakter, saya takut saya dapat menulis karakter sebesar itu dengan pel. Dan fontnya kuat dan kuat, tidak ada usaha di tangan Anda bahkan tidak memikirkannya. Zhang Yu melihat sekeliling, sudah ada banyak orang di sini, tetapi tidak ada orang dari Guo Zixian dan Serikat Mahasiswa. Tampaknya orang-orang ini belum datang. Bertunangan dalam waktu yang lama, dia adalah pilihan yang tepat. Zhang Yu berbalik dengan enggan dan berencana untuk meninggalkan lapangan bermain dan melihat keluar, tetapi melihat Guo Zixian dan Li Qiang memasuki aula bermain bersama. Guo Zixian melihat sekeliling dengan kondisional dan secara alami melihat Zhang Yu. Dia segera tersenyum dan menyapanya. "Zhang Yu, kamu di sini." Zhang Yu mengangguk, melihat sekeliling, dan berkata, "Mengapa kalian berdua dan tidak ada kader lain?" "Pemain, tidak datang." Guo Zixian berkata, "Ketua tim adalah kita bertiga hari ini. Kali ini para pemain sebagian besar adalah anggota tim pengecatan. Mereka hanya melihat seorang teman dari rumah pengecatan dan menyapa. Mereka seharusnya segera datang." Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi memikirkan hal-hal lain, dan berkata, "Benar. Apakah nama-namanya sudah dilaporkan?" Setelah mendengar ini, Guo Zixian tersenyum dengan senyum polos di wajahnya, berkata, "Semua sudah dilaporkan sebelumnya. Tunggu sebentar, mereka datang. Aku akan mengambil plat nomor pemain." Sun Qiang, yang berdiri di sampingku, menggaruk dahinya dengan ekspresi aneh. "Kamu perlu tahu nama-nama yang dilaporkan ketika keduanya datang di pagi hari, dan plat nomor pemain Guo Zixian sudah mendapatkannya, dan sekarang ada di sakunya ragu-ragu." Meskipun Sun Qiang tidak tahu pentingnya pernyataan Guo Zixian, hal-hal tentu tidak sesederhana itu hari ini. Mengetahui hal ini, aku tidak akan berada di sini. Jika Zhang Yu marah, bukankah dia juga akan membenci dirinya sendiri? Tetapi dalam sekejap mata, dia akan segera lulus, dan tidak ada yang menyinggung Zhang Yu. Lagi pula aku bukan peserta langsung. Kamu dapat mendorong sesuatu jika tidak relevan, tutup saja teleponnya. Zhang Yu tidak meragukannya, dan berkata, "Aku masih menggunakannya untuk membantuku. Apapun yang kau katakan, bagaimanapun, aku juga di sini. Jika aku pergi sebentar, bukankah semuanya sama saja jika aku bekerja tanpaku?" "Bagaimana mungkin sama?" Guo Zixian mendengar berkata, "Hei." Tertawa, ada wakil presiden yang duduk di kota, semua orang percaya diri. Benar-benar berbeda, jadi berbeda. Hehehe. Zhang Yu juga tertawa bersama pihak lain. Dapat dikatakan bahwa kedua orang itu hanya dalam keadaan polos, dan itu sama sekali bukan hal yang sama. Zhang Yu berpikir bahwa kali ini tugasnya begitu mudah. Tampaknya tugas kepemimpinan jauh lebih mudah dari yang dibayangkan. Guo Zixian mencibir dalam hatinya, "Membiarkan anak Anda bersantai sejenak,
dan menunggu sebentar, ketika anak Anda menangis. Pada saat ini, Sun Qiang menggelengkan kepalanya diam-diam. Hari ini, saya khawatir itu tidak akan berakhir dengan baik pada akhirnya. Tidak butuh waktu lama bagi beberapa pemain dari sekolah menengah pertama untuk datang ke tempat tersebut. Guo Zixian juga memperkenalkan Zhang Yu kepada beberapa orang, tetapi dua dari mereka akan segera lulus, dan mereka tidak tertarik dengan apa yang dilakukan wakil ketua. Mereka hanya tidak mengatakan apa-apa dan tidak boleh berbicara. Yang lainnya adalah siswa tahun kedua, tetapi dia tidak terkena flu pada kader serikat mahasiswa, dan tentu saja dia tidak bisa berbicara tentang antusiasme. Zhang Yu ingin bersikap sopan, tetapi melihat beberapa orang yang tidak terlalu tertarik, jadi dia tidak melangkah maju. Anda perlu tahu bahwa meskipun Anda adalah wakil ketua serikat mahasiswa, Anda bukanlah wakil presiden negara. Tentu saja, Anda tidak dapat meminta semua orang untuk datang dan mengolok-olok diri Anda sendiri. Mungkin Anda memiliki sedikit pengaruh pada kader serikat mahasiswa yang bertanggung jawab, tetapi tidak kepada mahasiswa biasa. Membeli akun Anda sendiri, Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Tentu saja, bahkan jika ada yang salah, Zhang Yu tidak pelit, itu hanya memikirkannya, apakah benar-benar mustahil untuk memperlakukan kehidupan sebagai novel internet. Kalau begitu saya jadi terhibur. Beberapa orang menemukan tempat, berdiri di pinggir dan menunggu dimulainya kompetisi. Beberapa peserta berkumpul, bergumam, semuanya berbicara tentang melukis. Zhang Yu seperti bebek yang mendengarkan guntur dan tidak mengerti apapun. Sun Qiang berdiri di samping dan tidak berbicara, hanya menundukkan kepalanya untuk bermain dengan ponselnya. Guo Zixian melihat sekeliling dan tampak sangat membosankan. Zhang Yu merasa bahwa suasananya agak canggung. Apakah sekelompok orang ini belajar di sekolah? Bagaimana Anda merasakan jarak yang begitu kuat? Tim dari sekolah menengah Beitong Atahmen selesai melapor, mengambil plat nomor pemain masing-masing, dan berjalan ke aula kompetisi. Wei Xiaozhen melihat sekeliling dan berkata, saya tidak menyangka ada tempat yang begitu besar di lantai 2 Istana Budaya. Tampaknya cocok untuk pertandingan sebesar ini. Hao Cheng berkata, ketika pemerintah kota membangun Istana Budaya, hal-hal ini harus dipertimbangkan secara komprehensif. Jika tidak ada tempat yang cocok, kompetisi semacam ini hanya dapat dilakukan di udara terbuka. Feng Jing melihat sekeliling, dan tiba-tiba berkata, lihat. Orang-orang itu tampaknya adalah sekolah menengah pertama. Semua orang mendengar kata-kata itu dan melihat mereka. Mereka melihat seorang remaja mengenakan pakaian olahraga yang sama seperti dirinya, berdiri bersama. Mereka yang mengetahui situasi orang lain, pada pandangan pertama, seragam sekolah yang dikenakan oleh orang lain adalah seragam sekolah menengah pertama. Namun, di mata satu pihak di sekolah menengah lampiran Beitong, gaya warna seragam sekolah orang lain lebih jelek daripada miliknya. Tentu saja, itu tidak berarti seberapa bagus seragam sekolahmu, itu tidak seburuk milik pihak lain. Hao Cheng memutar matanya dan berkata, pergilah. Pergi dan bicaralah dengan mereka di masa lalu. Wei Xiaozhen mengerutkan kening, dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Kamu bahkan tidak mengetahuinya. Hao Cheng berkata, jika kamu tidak tahu apa yang kamu takutkan, apakah kamu tidak mengenal mereka jika kamu tidak mengenal mereka? Mereka tidak terlihat seperti kebanyakan orang, mereka tidak terlihat seperti mereka berpartisipasi dalam semua kompetisi. Jika mereka tidak cukup hari ini, mereka akan dikalahkan dan tidak menjadi. Apakah kamu berbicara tentang apa-apa? Wei Xiaozhen mendengar kata-kata itu dan berpikir pihak lain cukup masuk akal. Setelah berpikir sejenak, mengenal diri sendiri dan mengenal satu sama lain, dia mengangguk, dan berkata, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kelompok itu pergi ke posisi sekolah menengah pertama bersama-sama. Orang-orang sensitif Zhang Yu datang dan melihat ke atas secara alami. Meskipun orang lain tidak mengenalnya sendiri, mereka tahu dari gaya seragam sekolah bahwa mereka berasal dari sekolah menengah Beitong. Kamu harus tahu bahwa kedua sekolah menengah itu adalah dua sekolah menengah paling terkenal di kota Zonghai, dan semua siswanya memiliki tingkat keunggulan yang sama. Tingkat tahunan universitas-universitas utama hampir sama. Sejujurnya, kedua sekolah ini dianggap sebagai pesaing. Para siswa di kedua belah pihak secara alami memahami situasi sekolah lain, seolah-olah gaya seragam sekolah dari sekolah lain masih ada dalam pikiran, itu lebih jelek dari mereka sendiri. Zhang Yu memperhatikan ketika kelompok itu mendekat. Beberapa orang di sekitar Guo Zixian juga muncul,
dan mereka mengalihkan perhatian mereka satu sama lain. Itu dari sekolah menengah Beitong, kata Sun Qiang. Guo Zixian mengerutkan kening, dan berkata, apa yang mereka lakukan di sini? Dalam kata-kata itu, sekelompok siswa dari sekolah menengah atas Beitong telah datang. Hao Cheng mendatangi Zhang Yu dan berkata, hei, kamu adalah sekolah menengah pertama. Nada bicara Hao Cheng tidak sopan. Beberapa orang di Zhang Yu secara alami mengerutkan kening. Guo Zixian memandang Hao Cheng dan berkata, apa yang kamu lakukan? Hao Cheng berkata, tidak ada. Datang saja dan saling mengenal. Bergantung pada situasinya, kalian juga datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ya, Guo Zixian mengangguk, tampaknya tidak tertarik pada pihak lain, hanya mengatasinya. Hao Cheng berkata, apakah kalian semua pemain? Guo Zixian bertanya kepada yang lain, dan sedikit kesal, dan berkata, apa yang kalian lakukan? Tanya Dong dan tanya Barat. Apakah kita ada hubungannya denganmu? Hao Cheng mendengar, hei, tersenyum dan berkata, hubungan itu besar. Jika kalian bukan pemain, maka itu membuktikan bahwa aku menebak di awal. Sekolah menengah pertama bermain kecap lebih banyak kali ini, tanpa kecap. Jika kalian semua pemain, jadi mari kita saling mengenal, agar tidak mengakhiri permainan, kita tidak tahu siapa nama orang yang kalah, itu tidak sopan. Petik 2. Hehehehe, sekelompok orang dari sekolah menengah atas yang berafiliasi dengan Beitong tersenyum bersama, dan mereka semua menunjukkan ekspresi yang provokatif. Belum lagi wajah jelek dari sekolah menengah pertama. Bahkan Wei Xiaozhen tidak dapat mendengar apapun, dan saya tidak menyangka Hao Cheng berbicara seburuk itu. Meskipun tujuan perjalanan ini adalah untuk membandingkan dengan sekolah menengah pertama, tidak perlu membuat keadaan menjadi tidak menyenangkan. Bukankah itu memukul wajah orang lain? Sial, apa yang kamu katakan? Kamu berbicara dengan sopan. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Apakah kamu mencari sesuatu? Zhang Yu menggaruk dagunya dan tidak berbicara. Beberapa orang di sekolah menengah pertama sangat marah sehingga mereka saling berteriak. Guo Zixian berkata dengan wajah jelek, bocah bau. Siapa kamu? Kamu berbicara begitu keras, dan kamu tidak takut angin bertiup di lidahmu. Hao Cheng menatap Guo Zixian, menyunggingkan senyum, dan berkata, apakah kamu seorang pemain? Setelah mendengarkan pertanyaan pihak lain, Guo Zixian berkata, saya bukan peserta. Apa yang Anda lakukan? Apa yang selalu Anda tanyakan? Saya Guo Zixian, pemimpin tim belajar. Siapa Anda? Hao Cheng mencibir dan berkata, karena Anda bukan pemain. Jadi siapa saya tidak relevan bagi Anda. Kata-kata saya dimaksudkan untuk didengar oleh lawan saya, dan bagi mereka yang bahkan bukan lawan saya, mereka tidak belajar apapun. Menteri, tidak memenuhi syarat untuk tahu, saya. Ya, siapa? Petik 2. Hahaha, benar sekali. Ya, bukan pemain, Anda tidak berhak tahu siapa kami. Sebuah kelompok dari sekolah menengah atas Beitong tertawa dan menggemakan Hao Cheng. Wajah Guo Zixian saat ini dapat dikatakan hampir merah karena Qi, dapat dikatakan bahwa hampir memuntahkan darah oleh Qi. Kelompok sekolah menengah pertama, tetapi juga Qi tidak dapat berkata-kata. Saya katakan, Anda dapat melihat air liur bodoh itu, tidak perlu menjadi dokter. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Apa yang Anda katakan? Hao Cheng mendengar Yan Zhang dan menatap Zhang Yu saat dia berbicara. Zhang Yu mendengus dan berkata, telingaku bermasalah. Lalu aku bicara lebih keras. Aku bilang, aku bisa melihat air liur bodoh itu, dan aku tidak perlu menjadi dokter. Suara Zhang Yu kali ini keras, bisa dikatakan banyak orang mendengarnya, dan bahkan beberapa orang yang sedang mengobrol mendengarnya. Secara alami, mereka menoleh untuk melihat ke sini, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini. Siapa kamu? Apakah ada tempat bagimu untuk berbicara? Ya, tidak besar, tidak kecil. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menyela? Afiliasi sekolah menengah Beitong juga berkata dengan ekspresi tidak senang. Hao Cheng tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Zhang Yu dengan mata ke atas dan ke bawah, dan berkata, apakah kamu seorang pemain? Begitu Hao Cheng mengatakan ini, orang-orang di sekolah menengah pertama menunjukkan ekspresi aneh. Untuk mengetahui bahwa orang ini telah mengatakan kalimat ini beberapa kali.
Dia hanya menggunakan kalimat ini untuk menghadapi Guo Zixian. Apakah anak Anda melakukan ini? Oh, benar. Apakah anak Anda seorang pemain? Para pemainlah yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan kita. Bukan para pemain yang menyingkir. Anda dan yang lainnya. Sekelompok anggota dari sekolah menengah Beitong Atahmen juga segera berdamai, satu persatu. Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, maaf. Saya tidak bodoh. Kata-kata Zhang Yu membuat banyak orang di sekitar menjadi sunyi, bahkan beberapa kontestan di sekolah menengah pertama mengerutkan kening. Saya tidak bodoh. Apa artinya? Bukankah itu bahkan beberapa dari kita termasuk? Meskipun ini adalah pidato kepada orang lain, kedengarannya canggung. Sekolah menengah afiliasi Beitong secara alami bahkan lebih marah. Karena kebanyakan dari mereka adalah pemain, mereka dikatakan konyol di wajah, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bahkan Wei Xiaozhen tidak terlihat baik. Meskipun orang lain mengatakan bahwa dia sedang mencoret-coret kelinci, tetapi setelah memukul dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak marah? Hei, bocah, apa maksudmu dengan itu? Anakmu berani memarahi orang, juga memarahi para pemain bodoh. Semua orang datang untuk melihat, hei. Orang ini mengatakan bahwa para pemain bodoh. Sekelompok orang dari sekolah menengah atas Beitong berteriak keras dan secara alami menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Rasa ingin tahu mendorong mereka untuk secara bertahap mengelilingi diri mereka untuk melihat apa yang terjadi. Hao Cheng's memperhatikan banyak orang di sekitarnya, mencibir, dan memeriksa ulang Zhang Yu, nak. Punya kemampuan untuk mengulang kalimat, para pemain konyol, tadi, dan mengulanginya kepada semua orang. Zhang Yu melirik orang-orang di sekitarnya. Hao Cheng's tersenyum dan berkata, kenapa? Tidak berani mengatakannya. Apakah kamu takut? Hehehehe. Ya, anakmu punya kesabaran untuk mengatakannya lagi. Cucu macam apa yang dia pura-pura sekarang? Di mana keberaniannya tadi? Sekelompok orang dari sekolah menengah Beitong berteriak. Zhang Yu melihat semua orang melihat dirinya sendiri, tersenyum, dan memperhatikan Hao Cheng's berkata, aku berkata. Telinga mana yang kamu dengar aku berkata, pemain itu bodoh. Hao Cheng's melihat bahwa pihak lain berpaling dari mengakui akunnya, dan secara alami berpikir bahwa pihak lain pasti takut, dan berkata dengan jijik, telinga kiri dan telinga kananku. Dan begitu banyak telinga di sekitarku yang bisa didengar. Ya, kita semua mendengarnya. Ya, seperti yang dikatakan anakmu, para pemain itu bodoh, kita semua mendengarnya. Sekolah menengah atas Beitong dan sekelompok orang segera membantu. Ya, kalian semua mendengarnya. Zhang Yu melihat orang-orang ini, tersenyum, dan kembali menatap Hao Cheng's, dan berkata, karena kalian semua mendengarnya. Baiklah, kalau begitu, tanyakan, apa yang baru saja kukatakan. Tolong ulangi kata demi kata. Hao Cheng's mencibir dan berkata, aku baru saja bertanya kepadamu, apakah kamu seorang pemain? Kamu menjawabku. Berbicara tentang ini, raut wajah Hao Cheng sedikit salah, tetapi dia tidak terus mengatakan apapun. Zhang Yu tersenyum dan berkata, apa yang kukatakan? Teruslah bicara. Wajah Hao Cheng sedikit berubah dan dia berkata, kamu berkata, aku tidak bodoh. Ya, itulah yang kukatakan. Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, karena apa yang kukatakan, aku tidak bodoh. Mengapa aku bertanya? Kapan aku mengatakan bahwa para pemain itu bodoh? Jangan bilang kalau kamu punya semua kata yang tidak kuketahui, berarti kamu tidak belajar apa-apa, IQ-mu harus diisi ulang. Hahaha, ya, orang bilang, aku tidak bodoh, dan jangan bilang kalau pemainnya bodoh. Kamu bodoh, kamu tidak mengerti. Tidak, sekolah menengah pertama yang berafiliasi di Beitong sedang mencari orang bodoh untuk minum 5 dan 6. Kurasa IQ-mu secara keseluruhan harus diisi ulang. Beberapa orang di sekolah menengah pertama tampaknya telah bangkit kembali saat ini. Kiang satu sama lain. Hehehehe. Orang-orang yang sedang menonton sekeliling juga tertawa diam-diam, melihat sekelompok siswa bertengkar dan berteriak-teriak, yang sebenarnya cukup menarik. Hao Cheng memerah dan berkata, nak, jangan bermain-main denganku di sini. Karena aku bertanya padamu, apakah kamu seorang pemain? Kamu menjawab, aku bukan orang bodoh. Apa maksud kalimat ini bahwa seorang pemain adalah orang bodoh? Apakah kamu pikir kita semua orang bodoh? Petik 2. Ya,
Janganlah kamu menjadi orang bodoh bagi orang lain. Semua orang mengerti arti dari kalimat sederhana ini. Jangan bingung. Beitong dan kelompoknya membuat pernyataan. Apa yang kukatakan? Aku masih bisa menjelaskannya dengan cara ini. Aku tidak menyangka, Zhang Yu berkata sambil tersenyum meremehkan, tetapi bahkan jika aku harus menjelaskan, aku harus menjelaskannya sendiri. Belum pernah mendengar bahwa interpretasi akhir adalah milikku. Karena jika kalian ingin mendengarkan versi aslinya, aku akan menjelaskannya lagi. Mari, kita juga membantu kalian membayangkan bahwa jika seseorang berjalan di jalan dan bertanya kepada seseorang ketika mereka bertemu, apakah pemain lain itu adalah pemain. Ini bukan orang bodoh. Hahaha. Itu hebat. Bodoh sekali bertanya kepada orang-orang apakah mereka adalah pemain setiap saat. Tidak bodoh. Tidak, bodoh sekali, sangat bodoh sampai-sampai bermain dengan kami telah menurunkan gaya kami. Tentu saja, semua orang di sekolah menengah pertama bertarung dengan ular dan saling menempel. Hehehehe. Orang-orang yang melihat sekeliling ini juga tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku tidak menyangka bahwa anak berseragam sekolah biru dan pria besar berseragam sekolah merah akan masuk. Sekolah menengah atas afiliasi Beitong secara alami sangat jelek, terutama Hao Chengs. Wajahnya bahkan lebih jelek. Zhang Yu menatapnya dengan ekspresi santai, dan berkata, anakmu sangat sombong. Aku adalah Departemen Pembelajaran Serikat Mahasiswa Sekolah Menengah Atas Afiliasi Beitong. Wakil Menteri Hao Chengs, tidak bertanya kepadamu yang mana. Zhang Yu melihat ke sisi lain dan berkata, Wakil Ketua Serikat Mahasiswa Sekolah Menengah Pertama. Mengenai namaku, maaf, levelmu tidak cukup. Aku tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Hao Chengs sombong dan angkuh, hampir muntah darah, bahkan wajah Guo Zixian terangkat dengan sarkasme dan berkata, butuh waktu lama bagiku untuk menjadi wakil menteri. Mendengarkan nada bicara tadi, kupikir kau adalah ketua serikat mahasiswa. Aku tahu aku tidak akan berbicara denganmu lagi, dan aku menyerah begitu saja. Guo Zixian juga memanfaatkan kesempatan untuk bergegas kembali ke sisi lain. Kalian pasti tahu bahwa sikap Hao Chengs bisa membuat separuh kematiannya hancur. Sekarang ada hal yang baik seperti itu. Peluang, tentu saja, tidak bisa diabaikan. Hao Chengs sama sekali tidak menghiraukan Guo Zixian, tetapi menatap tajam ke arah pelakunya, Zhang Yu, dan berkata, wah, kamu benar-benar cerewet. Kamu punya kesabaran, dan kamu tidak ingin memakai kerangka busuk wakil ketua. Mari kita coba di lantai. Siapa yang kalah, tundukkan kepala dan akui kesalahanmu. Akui bahwa kamu berpura-pura menjadi pelaku dan tidak akan pernah melakukannya lagi. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu berani? Zhang Yu mencibir dan berkata, mau bertaruh denganku. Itu tidak bagus, kamu juga perlu kualifikasi. Apakah kamu memenuhi syarat? Jika kamu hanya menjalankan 2 kucing dan anjing, aku akan setuju, dan gayaku akan terlalu rendah. Sekarang, jika Anda ingin bertaruh, tunggu sampai Anda naik ke posisi wakil ketua. Kau, dada Hao Chengs berfluktuasi tajam, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kemudian dia menatap Wei Xiaozhen dan berkata, pemimpin, kau bertaruh dengan anak ini. Anak ini terlalu gila, kita harus membuatnya terlihat baik hari ini. Oke, Hao Chengs, sudah cukup banyak masalah yang kau buat. Kita di sini untuk bermain, bukan untuk bermain. Wei Xiaozhen benar-benar marah saat ini. Dengan begitu banyak orang yang berdiri di sekitar menonton lelucon itu, Hao Chengs tidak merasa sedikit pun, dan terus dibolak-balik oleh pihak lain. Wei Xiao benar-benar menggertakkan giginya. Hao Chengs tidak menyangka Wei Xiaozhen akan tiba-tiba marah, dan kemudian melihat wajah jelek orang lain itu, dan kemarahan di hatinya langsung melemah, dan ekspresinya sedikit canggung. Aku hanya menyarankannya. Jika kau tidak setuju, biarkan saja, apa yang terjadi. Wei Xiaozhen melirik Hao Chengs dan menoleh dengan dingin ke Zhang Yu, berkata, aku wakil ketua serikat siswa sekolah menengah Beitong. Wei Xiaozhen, bolehkah aku menanyakan namamu sekarang? Zhang Yu menatap gadis cantik di depannya dari atas ke bawah, lalu tersenyum, Zhang Yu. Wei Xiaozhen juga menatap Zhang Yu lebih dekat, dan berkata, Zhang Yu, sejujurnya, aku tidak suka karaktermu. Semua orang adalah pelajar. Aku harap kalian bisa bertemu. Zhang Yu tersenyum dan berkata, karena kamu tahu semua orang adalah siswa. Jadi kupikir lebih baik serahkan saja pada temanmu untuk usulan konvergensi. Karena mereka lebih membutuhkan benda ini daripada aku.
Wah, kamu terlalu sombong. Beraninya kamu berbicara dengan wakil ketua kita. Hao Cheng langsung berteriak keras, mengetahui bahwa Zhang Yu tidak memberikan muka pada Wei Xiaozhen saat ini. Itu membuat Hao Cheng lebih marah daripada dia tidak memberikan muka pada dirinya sendiri. Oke, Wei Xiaozhen menyela Hao Cheng dan berkata, ayo pergi. Tidak perlu terlalu banyak bicara dengan orang-orang seperti itu. Setelah itu, yang pertama berbalik dan pergi. Melihat ini, kelompok berikutnya juga saling memandang, dan berjalan pergi bersama. Hao Cheng menatap Zhang Yu dengan penuh kebencian, dan berkata, jangan terlalu sombong. Feng Shui berputar, mari kita lihat. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Apa-apaan ini? Kerumunan di sekitar juga berangsur-angsur menghilang. Lu Xuan, salah satu pemain di sekolah menengah pertama, melihat ke belakang Beitong dan berkata dengan nada meremehkan. Lu Xuan menoleh untuk melihat Zhang Yu, dan tertawa, oke. Wakil Presiden Zhang, orang-orang jahat itu tertembak dalam beberapa kata. Anda benar-benar dapat memperjuangkan sekolah menengah pertama kami. Anda harus tahu bahwa saat itu, Lu Xuan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhang Yu. Meskipun dia hanya seorang siswa, bagaimanapun juga, dia telah belajar melukis selama beberapa waktu. Tidak dapat dihindari bahwa dia terkontaminasi oleh kepribadian alternatif pelukis, dan dia tidak terlalu dingin terhadap kelas istimewa. Dan hari ini, gurunya Cai Dong tampaknya lebih muak dengan Zhang Yu, jadi dia tidak perlu terlalu dekat dengan pihak lain. Namun, perilaku Zhang Yu membuatnya sangat dihargai. Sesuai dengan prinsip musuh, kebaikan Lu Xuan terhadap Zhang Yu saat ini, tentu saja melihat sisi lain juga menyenangkan untuk dilihat. Zhang Yu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Itu orang-orang yang tidak dapat menemukannya sendiri. Deng Xiaoyu berkata, orang-orang di sekolah menengah Beitong sangat menyebalkan. Kami tidak main-main dengan mereka. Mereka datang dan berteriak, dan mengajari mereka makan. Mereka pantas mendapatkannya. Lu Xuan berkata, tidak. Meskipun saya telah memastikannya sebelumnya, sekarang hal itu dikonfirmasi lagi. Sekolah menengah atas Beitong adalah sekolah yang paling saya benci. Hehehehe, beberapa orang di sekitar juga tersenyum. Semua teman sekelasku ada di sini. Sebuah suara terdengar. Beberapa orang Zhang Yu melihat sekeliling, dan beberapa orang berkumpul. Zhang Yu mengenal wanita terkemuka, Ning Qin, wakil kepala sekolahnya. Halo, kepala sekolah Ning. Beberapa orang mengenal Ning Qin dan tentu saja langsung saling menyapa. Oke, Ning Qin, dengan pakaian profesional, menanggapi dengan senyuman, dan menoleh ke Zhang Yu, berkata, Zhang Yu. Kali ini kamu yang memimpin tim. Bagaimana? Aku tidak terbiasa. Tentu saja, Ning Qin mengenal Zhang Yu, dan dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada senior yang tidak mengenal Zhang Yu. Dengan langkah besar Zhang Yu tahun ini, para pemimpin sekolah dengan suara bulat menyetujui anak ini, dan masa depan pasti akan menjadi kartu nama besar bagi sekolah. Meskipun dengan Zhang Yu saat ini, tidak mungkin bagi para pemimpin sekolah untuk mengambil inisiatif untuk datang dan menamparkan. Tetapi jika itu terjadi secara kebetulan, tentu saja akan menjadi senyuman untuk bertemu Zhang Yu, yang sekarang menjadi selebriti, dan dia akan menjadi selebriti ketika dia bertemu di masa depan. Guo Zixian ingin mengatakan, bahwa wajahnya cukup aneh. Ning Qin begitu baik kepada Zhang Yu sehingga dia tidak menyangka. Anda harus tahu bahwa Ning Qin adalah wakil kepala sekolah dari sebuah sekolah menengah atas utama di kota setingkat prefektur. Dengan sikap yang begitu baik terhadap seorang siswa, tampaknya identitas Zhang Yu agak luar biasa. Mungkinkah sekolah tingkat tinggi yang mendukung Zhang Yu di belakangnya bukanlah Gu Changping, direktur kantor urusan akademik, tetapi Ning Qin? Zhang Yu tidak tahu apa yang dipikirkan Ning Qin, tetapi menanggapi dengan senyuman, terima kasih Ning Ning atas perhatianmu. Aku benar-benar mengenal lingkungan saat ini, hanya untuk mengolok-olok semua orang. Aku belum melakukan apapun sebelumnya dan sesudahnya. Pekerjaan khusus semuanya ada di Departemen Studi Teman sekelas melakukannya. Aku membuat kecap asin. Ning Qin sangat puas dengan sikap Zhang Yu dan tertawa, tidak masalah. Kamu selalu harus belajar sedikit pekerjaan. Lakukan saja lebih banyak, aku percaya padamu. Terima kasih, Kepala Sekolah Ning. Aku akan bekerja keras. Zhang Yu mengangguk, saling berterima kasih atas kebaikan mereka. Selanjutnya, Ning Qin menyemangati para kontestan di sekolah, berbalik dan berjalan pergi dengan dua pengawal.
Sebagai seorang selebriti di sektor pendidikan di kota, masih banyak acara sinematik yang harus dilakukan. Melihat waktu hampir berakhir, Guo Zixian menemukan alasan untuk mengatakan bahwa dia akan mengambil plat nomor pemain, berbalik dan pergi, dan berencana untuk keluar untuk putaran dan kembali lagi. Suasana orang-orang lainnya lebih harmonis daripada sebelumnya, dan mereka mulai mengobrol. Tentu saja, Kai Dong yang memimpin masih tidak berbicara dengan Zhang Yu. Hanya saja Lu Xuan, Deng Xiaoyu dan Zhang Yu berbicara satu sama lain. Sun Qiang menoleh dan melihat bagian belakang hilangnya Guo Zixian, memikirkannya. Saya tidak tahu seperti apa rupa Zhang Yu ketika dia menunggu Guo Zixian mengambil plat nomor pemain. Tetapi sekarang jika Anda memikirkannya, itu pasti tidak akan berakhir dalam beberapa saat. Beberapa orang di Zhang Yu sedang mengobrol. Guo Zixian kembali dan menyerahkan plat nomor di tangannya kepada beberapa orang di sekolah sesuai dengan namanya. Zhang Yuyi tidak merasakan apa-apa, hanya senyum di wajahnya dan melihat plat titik koma. Sun Qiang menyaksikan plat nomor di tangan Guo Zixian berkurang satu persatu. Pada akhirnya, hanya ada satu, datang. Guo Zixian mengambil plat nomor, berbalik dan menatap Zhang Yu sambil tersenyum, dan berkata, "Maaf, Wakil Presiden Zhang. Saya menyalahkan saya untuk semua ini." Melihat kata-kata smilehi pihak lain, Zhang Yu juga menunjukkan ekspresi aneh, dan berkata, "Ada apa? Apakah ada masalah?" Guo Zixian berkata, "Aneh sekali aku tidak membuat pengaturan untuk memahami ini. Sebelum pertandingan, kupikir Wakil Presiden Feng akan datang untuk memimpin tim. Kami tidak ikut serta dalam kompetisi kaligrafi. Namun, Guo Zixian berulang kali mempertimbangkan bahwa rencana ini tidak tepat. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu tinggi dan besar, dan dilihat dari momentumnya, dia beberapa tingkat lebih kuat dari dirinya. Bagaimana jika Zhang Yu marah dengan masalah ini? Guo Zixian tidak berpikir untuk menjebak Zhang Yu dengan mudah. Karena Feng Shaohua mengatakannya dengan mudah, dia tidak akan ragu untuk merobek wajahnya. Tetapi Feng Shaohua adalah pengendali jarak jauh, tetapi dia adalah garis depan dalam jarak dekat. Jika tidak beruntung, Feng Shaohua tidak mungkin tidak beruntung, itu pasti yang pertama tidak beruntung. Oleh karena itu, Guo Zixian mempertimbangkan lagi, dan memutuskan untuk mencari alasan yang tampaknya dapat diterima, agar tidak membuat keadaan menjadi tidak terkendali. Zhang Yu mendengar cibiran dan berkata, "Oh, masih ada kesalahpahaman seperti itu. Karena itu adalah nama Tuan Liu, bagaimana dengan Tuan Liu? Saya bertanya kepadanya, bukankah dia akan memeriksa dengan Anda terlebih dahulu sebelum mendaftar? Pelajari apakah pekerjaan kementerian yang biasa begitu ceroboh." Petik 2. Guo Zixian berhenti, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saya tidak sibuk akhir-akhir ini. Saya belum melihat Tuan Liu sendiri. Tetapi dia pergi ke kelas kami untuk mencari saya. Saya tidak ada di sana pada saat itu, dan dia sedang terburu-buru, jadi saya menuliskan nama Anda." Ini adalah kesalahpahaman yang lengkap. Guo Zixian ingin membuat kebohongan itu sesempurna mungkin, dan jangan biarkan orang lain menahan rasa sakit. Zhang Yu tertawa, "Ini bahkan lebih tidak masuk akal. Bukankah kamu mengatakan itu di awal? Apakah kamu pikir Feng Shaohua akan berpartisipasi dalam kompetisi? Jadi, kamu harus menulis nama Feng Shaohua di daftar. Tidak mungkin menulis namaku. Apakah Tuan Liu tidak tahu kata itu dan dapat menganggap Feng Shaohua sebagai Zhang Yu? Jika Tuan Liu tidak tahu kata-kata itu dengan jelas, bagaimana dia bisa masuk ke sekolah menengah pertama?" Deng Xiaoyu mendengar ini, tidak tersenyum, tetapi kemudian merasa sedikit salah, dia berdeham dan menahannya. Guo Zixian tidak menyangka Zhang Yu mengingatnya dengan sangat jelas, dia langsung tertangkap oleh pihak lain, dan dia sibuk, "Saya tidak menjelaskannya tadi. Saya tidak menulis nama Feng Shaohua saat itu. Saya hanya menulis kata, Wakil Ketua. Saat itu, saya merasa bahwa saya memilikinya di hati saya. Saya tidak menyangka bahwa petugas Liu tidak memiliki hati di dalamnya. Saya akhirnya menulis Anda. Ini kebetulan. Itu tidak benar." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Saya ingat bahwa selebaran kompetisi dengan jelas menyatakan bahwa semua pemain yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi harus membayar biaya pendaftaran. Saya tidak ingat petugas Liu datang kepada saya. Sulit untuk melewati biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran untuk kompetisi ini dibayar oleh Serikat Mahasiswa. Jika saya membayar biaya pendaftaran selama pertemuan,
mengapa saya tidak tahu? Setelah itu, Zhang Yu mengalihkan perhatiannya ke beberapa pesaing. Berapa banyak? Tanyakan, apakah biaya pendaftaran Anda sudah dibayar? Lu Xuan dan Deng Xiaoyu saling memandang dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Guo Zixian buru-buru mengedipkan mata pada Kai Dong. Kai Dong memiliki tujuan yang jelas hari ini. Dia bermaksud berada di pihak Guo Zixian. Ini adalah kesepakatan dengan Feng Shaohua sendiri. Selain itu, mereka juga berbicara dengan saudara-saudari mereka yang lebih muda dan meminta mereka untuk tidak berpartisipasi dan berbicara. Meskipun hal-hal yang terjadi sekarang tidak sama dengan apa yang dikatakan di awal, tetapi biarkan dia menjadi miliknya sendiri. Bagaimanapun, bagaimana mengatakannya, itu bukan tentang urusannya sendiri. Kai Dong memikirkan hal ini, dan mengangguk, dan berkata, ya. Biaya kompetisi ini keluar dari rapat. Kami tidak mengambil uang. Meskipun Lu Xuan dan Deng Xiaoyu tidak tahu mengapa Kai Dong mengatakan ini, beberapa orang bagaimanapun juga ini adalah rumah lukis, Kai Dong juga seorang kakak laki-laki. Pada awalnya, beberapa orang juga berkata dengan baik, cobalah untuk berbicara sesedikit mungkin, dan tunjukkan lebih sedikit. Sudah mengangguk untuk mengikuti, meskipun kesan kedua orang itu terhadap Zhang Yu tidak buruk sekarang, tetapi tidak cukup baik untuk menyinggung Kai Dong untuknya. Zhang Yu melihat beberapa orang di depan yang sama, yang membuatnya tidak terduga. Sebaliknya, dia menatap Sun Qiang dan berkata, Wakil Menteri Sun. Apakah Anda tahu ini? Sun Qiang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Baru-baru ini, saya memiliki tugas belajar yang berat, berlari cepat untuk ujian masuk perguruan tinggi, dan acaranya diselenggarakan oleh para menteri. Saya akan datang dan pergi untuk mendapatkan potongan. Zhang Yu, mengangguk kepalanya, menatap lagi ke Guo Zixian yang santai, mencibir, dan berkata, Guo Zixian. Apakah Anda pikir saya idiot? Ketika Guo Zixian mendengar ini, senyum di wajahnya berpaling dan dia berkata, Zhang Yu. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu? Zhang Yu Leng mendengus dan berkata, tidak bodoh. Aku tidak akan percaya alasan konyol seperti itu. Langkah-langkah manajemen Serikat Mahasiswa Sekolah dengan jelas menetapkan bahwa penyelenggaraan acara melibatkan penggunaan dana dan mengharuskan presidium untuk membahasnya. Mengapa kamu tidak ingat membahas ini pada rapat terakhir? Mata Guo Zixian berputar dan dia sibuk, masalah ini telah dibahas sebelum rapat presidium. Tetapi kamu selalu meminta cuti, aku tidak tahu. Rapat terakhir tidak melanjutkan diskusi, kamu tidak tahu, bukan berarti itu tidak ada. Zhang Yuan membuat gumam dan berkata, karena itu telah dibahas dalam rapat. Dana yang terlibat juga memerlukan izin dan tanda tangan Ketua Serikat Mahasiswa dan Direktur Kantor. Pelaporan juga diperlukan. Kamu menelepon Cui dan ditelepon. Telepon aku akan meneleponnya dan bertanya apakah ada pengaturan untuk uang itu. Dan aku akan bertanya, setiap kali aku berpartisipasi dalam kegiatan seperti itu, semua biaya ditanggung oleh Serikat Mahasiswa. Guo Zixian tidak menyangka Zhang Yu akan menekan dengan keras, menggigit dengan keras, dan dia tidak dapat menemukan alasan yang bagus. Tergagap, aku tidak memiliki ponsel Cui dan. Tetapi kamu bertanya, Ming tidak mempercayaiku. Itu hanya kebetulan bahwa aku memiliki konflik denganmu. Mengapa kamu tidak mempercayainya? Zhang Yui tersenyum, karena kamu mengatakan itu kebetulan. Lalu mengapa tidak menulis namamu sendiri? Aku pikir pendaftarannya belum berakhir. Ayo pergi dan tulis namamu sekarang. Biayanya seperti yang kamu katakan, keluar dari rapat. Guo Zixian dipaksa terdiam oleh Zhang Yu. Sekarang dia telah menghancurkan tembok timur dan membuat tembok barat. Sekarang aku harus mengatakan bahwa kita tidak dapat menghentikannya. Jalan napas, mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Mereka mengatakan itu tidak disengaja. Zhang Yu mendengus dan berkata, karena itu tidak disengaja. Mengapa kamu tidak membatalkannya saat itu juga? Apa artinya mengambilnya kembali dan menyerahkannya kepadaku? Dilaporkan, tidak bisa dibatalkan. Itu aturan kompetisi. Kata Guo Zixian, tidak bisa dibatalkan. Zhang Yu mencibir. Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi ke kantor pendaftaran dan bertanya apakah kita bisa membatalkannya. Jika kita tidak bisa membatalkannya, aku akan naik, dan jika kamu bisa membatalkannya, kamu akan naik. Guo Zixian terpaksa bersikap kejam, dan dia berkata dengan marah, aku menyuruhmu untuk mengambil anak itu. Ini yang sengaja aku perbaiki.
Bagaimana dengan itu? Setelah mengatakan ini, Guo Zixian merasa lega. Sudah waktunya untuk mengatakan begitu banyak omong kosong, seperti yang dikatakan Feng Shaohua. Begitu banyak yang tidak berguna. Itu hanya mencari masalah.